Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum khususnya untuk perusahaan manufaktur yang berdasarkan proses atau massa. Sebelum saya menjelaskan tentang jurnal umum, saya akan mereview dari apa yang sudah saya jelaskan dari minggu-minggu yang lalu tentang siklus akuntansi untuk perusahaan manufaktur berdasarkan pesanan. Mari kita mereview tentang apa perbedaan pesanan dengan proses atau siklus akuntansi di perusahaan manufaktur berdasarkan pesanan dan berdasarkan proses. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ya, kita mereview kembali apa yang sudah saya jelaskan bahwa di sini ada beberapa karakteristik untuk pesanan dan massa yang ini nanti akan menjadi dasar perbedaan penjurnalan yang ada di pesanan maupun proses. Yang pertama dari proses pengolahan produk. Kalau perusahaan berproduksi secara massa atau proses, itu proses pengolahannya secara kontinu. Jadi dia berdasarkan target yang diinginkan atau direncanakan oleh perusahaan. Jadi perusahaan akan membuat suatu perencanaan pada suatu periode dia harus punya target berapa unit yang harus diproduksi dengan jenis dan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh perusahaan dan biasanya itu bentuknya standar. Berbeda dengan perusahaan yang berproduksi atas dasar pesanan, itu produksinya secara terputus-putus. Artinya kalau ada pesanan itu dia akan melakukan proses produksi. Jadi perusahaan nggak punya perencanaan apapun dari pemesan, ya, ada datang pemesan maka dia produksi sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pemesan. Jika tidak ada pesanan maka dia berhenti tidak melakukan proses produksi. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari karakteristik produk yang dihasilkan, seperti yang saya jelaskan tadi, produk yang dihasilkan untuk perusahaan yang berdasarkan proses atau massa, produknya standar. Standar dalam hal ini yang menentukan adalah perusahaan. Misal perusahaan saya memproduksi konveksi atau dalam bentuk baju, ya, baju. Berarti bentuknya sudah kami standarkan dari perusahaan kami, ukurannya juga sudah kami standarkan. Yang tujuannya ini kami memenuhi kebutuhan pasar, yang mana ada permintaan dari beberapa pasar yang menginginkan produk-produk perusahaan, sehingga perusahaan punya perencanaan yang akan melakukan produksi berdasarkan perencanaan tersebut dengan sesuai target yang sudah ditentukan. Berbeda dengan perusahaan yang berproduksi atas dasar pesanan, dia memproduksi sesuai dengan spesifikasi pemesan, ya. Jadi berbagai bentuk bisa berbeda sesuai keinginan pemesan. Kemudian kalau dilihat dari karakteristik yang ditujukan, itu kalau perusahaan yang berproduksi berdasarkan massa atau proses, tujuannya adalah pakai persediaan untuk sebagai persediaan gudang. Tetapi kalau perusahaan yang berproduksi atas dasar pesanan, tujuannya adalah memenuhi pesanan. Contoh perusahaannya, kalau perusahaan yang berproduksi massa biasanya seperti perusahaan kertas, pupuk, bumbu masak, ya. Tapi kalau perusahaan yang berproduksi atas pesanan, ini contoh ada percetakan, jasa penjahitan, dan lain-lain. Kemudian kalau kita lihat dari perbedaan yang lain, yang pertama dari proses produksi. Ya, tadi yang saya katakan proses produksinya terjadi secara terputus-putus. Bila satu pemesan telah selesai dikerjakan, maka proses produksi dihentikan. Proses produksi baru berjalan lagi ketika ada pesanan yang datang. Berbeda dengan proses, kalau proses tadi kontinu, terus-menerus. Kemudian yang pesanan, proses produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan yang ada, bukan untuk memenuhi persediaan gudang. Sedangkan kalau perusahaan yang berdasarkan proses, ini proses produksinya ditujukan untuk memenuhi persediaan gudang barang jadi.
Kemudian produk yang dihasilkan di dalam pesanan biasanya sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pihak pemesan, sehingga bisa saja barang yang dihasilkan akan berbeda dengan pesanan yang lain. Berbeda dengan proses. Kalau proses produk yang dihasilkan adalah produk standar, sesuai dengan perencanaan produksi yang dibuat perusahaan. Kemudian jadwal produksinya untuk yang pesanan tergantung dari jumlah pesanan yang diterima. Sedangkan kalau proses, jadwal produksinya direncanakan oleh perusahaan yang dimulai dari diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Dan kalau pesanan, di sini ada kartu biaya pesanan yang digunakan untuk membuat masing-masing pesanan. Kartu ini biasa digunakan untuk biaya produksi setiap pesanan. Sedangkan kalau proses, itu tidak ada kartu pesanan. Kemudian kalau dilihat dari total biaya produksi kalau pesanan, biaya produksi itu dihitung atau dikalkulasi berdasarkan pesanan yang diterima. Dan untuk tiap unit dihitung dengan cara membagi produksi dengan total unit yang dipesan oleh klien. Sedangkan untuk proses, ini asumsinya proses itu memproduksi secara kontinu, maka total biaya ini dihitung berdasarkan per periode akuntansi. Kemudian kalau dilihat dari produk yang telah siap dijual langsung, ya, dari produknya, kalau dilihat dari produknya, maka kalau pesanan ini produk yang dibuat ini sudah siap dijual langsung dan diberikan kepada pihak pemesan. Tetapi kalau proses itu produk yang dihasilkan itu siap dijual tapi tersedia di gudang yang akan dipasarkan oleh bagian pemasaran. Jadi begitu bagian produksi selesai memproduksi, dia akan ditaruh di gudang barang jadi yang akan siap dipasarkan oleh bagian pemasaran. Kemudian kalau pesanan dilihat dari spesifikasi produk, ya. Jadi kalau proses produksinya berdasarkan pesanan, spesifikasi produk tergantung dari pesanan yang diterima. Sedangkan proses itu spesifikasi produk tergantung dari rencana produksi yang dan produknya adalah standar. Kemudian kalau pesanan berarti perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan keinginan pemesan, sesuai dengan spesifikasi pemesan. Dan setiap jenis produk itu perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Jadi kalau misal perusahaan menerima pesanan si A, kemudian dengan si B itu tidak bisa digabung dalam satu periode menjadi harga pokoknya dalam periode tersebut, tidak bisa. Tetapi pemesan si A akan dihitung sendiri harga pokoknya, dengan pesanan si B akan dihitung secara mandiri harga pokoknya. Jadi tidak digabung antara pemesan satu dengan yang lain. Berbeda dengan kalau proses. Kalau proses karena produknya standar, produksinya secara kontinu, maka perusahaan ini memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan perencanaan. Bisa juga hanya satu produk, karena memang standar dari perusahaan ada punya berapa jenis produk. Kalau punya satu produk berarti dia akan secara kontinu memproduksi produk yang menjadi spesifikasi dari perusahaan tersebut. Jadi produksi yang dihasilkan bisa berbagai macam, bisa hanya satu macam sesuai dengan perencanaan yang dibuat perusahaan. Dan setiap produk itu tidak perlu dihitung per hari ini harga pokoknya berapa, enggak, tetapi kita menghitungnya itu secara individu, yaitu satu periode akuntansi yang biasanya minimal 1 bulan. Kemudian kalau dilihat dari biaya produksi untuk pesanan, biaya produksi untuk perusahaan yang memproduksi secara pesanan itu harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk. Yaitu kita mengenal, karena kita minggu kemarin sudah mempelajari tentang pesanan, perusahaan yang berdasarkan pesanan, maka biaya produk di sini kita ketahui ada dua, yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Sedangkan kalau proses
tidak harus. Artinya tidak harus itu boleh-boleh saja kalau memang diperlukan untuk membedakan biaya langsung dan tidak langsung. Tetapi kalau perusahaannya ini berdasarkan proses dan produknya hanya standar yang digiring oleh perusahaan itu hanya satu produk, ya, itu bisa tanpa membedakan biaya langsung dan tidak langsung. Arti biaya langsung dan tidak langsung itu, kita mengenal di biaya langsung itu ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya tidak langsung, biaya produksi tidak langsung kita mengenal dengan biaya overhead pabrik. Tapi kalau proses di sini kan tidak harus membedakan antara biaya produksi langsung dan tidak langsung. Jadi biaya produksinya ya dicatat seluruhnya biaya yang terjadi, yang sesungguhnya terjadi. Bisa juga dengan ada biaya bahan baku, ada biaya bahan penolong, ada tenaga kerja baik langsung dan tidak langsung, dan bisa juga biaya overhead pabrik. Nah, biaya produksi langsung di pesanan ini diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan BOP yang diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan ini berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Ya, biasa kita sebut dengan BOP dibebankan. Sehingga kalau kita menghitung harga pokok produksi per unit setiap pesanan itu dihitung pada saat pesanan itu selesai. Tanda selesai itu kita membebani atau menaksir BOP yang melekat di pesanan tersebut. Caranya bagaimana? Kita tentukan dengan tarif yang sudah kita tentukan. Bisa pakai tarif, pakai prosentase, bisa pakai langsung rupiahnya berapa. Kita memperkirakan BOP atau biaya selain bahan baku dan tenaga kerja langsung yang melekat dalam pesanan tersebut itu berapa. Berarti kalau saat kita membebankan BOP itu tanda produk itu selesai. Kemudian caranya bagaimana menghitung harga pokok produksi per unit setiap pesanan, yaitu kita hitung dengan menjumlahkan biaya produksi, antara lain ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP yang tadi kita taksir, kita estimasi berapa yang melekat di pesanan tersebut atau BOP dibebankan. Kita jumlahkan yang disebut dengan biaya produksi, kita bagi dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan tersebut. Misal perusahaan menerima pesanan dari si A itu terdiri dari bahan bakunya keluar 10 juta, tenaga kerjanya 1 juta, kemudian BOP diperkirakan yang melekat di pesanan si A tadi 1 juta. Berarti biaya produksinya tadi antara bahan baku 10 juta, tenaga kerja langsung 1 juta, BOP dibebankannya 1 juta. Berarti biaya produksinya 12 juta. Untuk menghitung biaya harga pokok per unitnya berarti harus kita cari dalam pesanan tersebut menghasilkan berapa unit. Misal menghasilkan 10.000 unit, berarti dengan cara harga pokok produksi per unit dihitung dengan cara 12 juta dibagi 10.000 unit. Itu akan ketemu harga pokok per unitnya. Jadi biaya produksi per pesanan itu nanti akan terdiri dari PBDB BBB, PBDB BTKL, dan biaya overhead pabrik. Berbeda dengan proses. Kalau proses di sini tadi seperti yang saya jelaskan, di dalam proses tidak harus membedakan antara biaya langsung dan tidak langsung. Jadi semua biaya produksi dihitung sebagai harga pokok produksi per periode akuntansi. Tidak ada BOP dibebankan. Jadi yang kita pakai adalah ada biaya bahan baku, biaya bahan penolong, tenaga kerja baik langsung dan tidak langsung menjadi satu, dan selain itu kita sebut dengan biaya overhead pabrik. Overhead pabrik ini kita dari bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, dan BOP ini dihitung per periode akuntansi yang benar-benar terjadi. Jadi tidak pakai taksiran, tidak pakai estimasi. Bagaimana cara menghitung harga pokok per unitnya? Kalau proses ini dihitung harga pokok per unit itu satu periode akuntansi. Jadi di akhir periode akuntansi kita hitung jumlah biaya bahan baku yang kita pakai selama 1 bulan berapa, ditambah tenaga kerja yang kita bayar
dalam bulan itu berapa, ditambah bahan penolong yang dipakai yang sesungguhnya terjadi di bulan itu berapa, ditambah biaya-biaya selain bahan baku, selain bahan penolong, dan selain tenaga kerja baik langsung dan tidak langsung yang kita sebut dengan BOP itu berapa terjadi yang sesungguhnya terjadi di bulan tersebut. Setelah ketemu maka dibagi dengan unit yang dihasilkan di periode tersebut. Gitu. Misal dalam 1 bulan Mei itu bahan baku yang dipakai ada sekitar 100 juta. Kemudian bahan penolong yang dipakai ada sekitar 10 juta. Tenaga kerja yang dibayar ada 50 juta. Kemudian BOP biaya overhead pabrik, biaya selain bahan baku, bahan penolong dan tenaga kerja baik langsung dan tidak langsung misal 10 juta. Berarti dari 100 juta ditambah 50 juta tambah 10 juta tambah 10 juta ketemu 170 juta. Itu biaya produksi. Untuk mencari harga pokok per unit dalam periode tersebut maka harus kita bagikan di bulan Mei itu perusahaan menghasilkan berapa unit. Misal menghasilkan 1000 unit berarti 170 juta tadi dibagi 1000 unit maka akan ketemu harga pokok per unitnya. Jadi kalau kita lihat biaya produksi per periode akuntansi untuk perusahaan yang berdasarkan proses itu terdiri dari bahan baku, kita pakai akunnya nanti PBDB BBB, kemudian biaya bahan penolong memakai akun PBDB BBP, dan membayar tenaga kerja baik langsung tidak langsung kita pakai satu akun yaitu PBDB BTK, dan BOP itu adalah biaya selain bahan baku, selain biaya bahan penolong, dan selain biaya tenaga kerja baik langsung dan tidak langsung. Itu baru disebut BOP dan memakai akun PBDB BOP. Jadi kalau kita sandingkan di sini pesanan kita mengenal adanya biaya langsung. Ya, biaya langsung itu apa? Ya, ini biaya langsung dan biaya tidak langsung. Ya. Untuk biaya langsung untuk pesanan, ya. Ini untuk pesanan dulu. Biaya langsung kita mengenal ada biaya bahan baku yang kita pakai akunnya PBDB BBB. Ya. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, kita pakai akun PBDB BTKL. Ya. Biaya selain bahan baku dan tenaga kerja langsung itu disebut dengan biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung antara lain apa? Antara lain kita sebut dengan BOP. BOP itu ada dua, ya, ada dua, yaitu ada BOP dibebankan. Nah, ini diakui saat pesanan selesai. Yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, BOP sesungguhnya. Nah, ini diakui yang memang benar-benar terjadi. Biaya selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang benar-benar terjadi atau keluar di periode akuntansi. Nih ya. Tapi berbeda dengan yang proses. Kalau proses tidak mengenal biaya langsung dan tidak langsung. Dia hanya mengenal biayanya yang pertama, yaitu ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku di sini kita pakai akun PBDB BBB. Kemudian yang kedua biaya bahan penolong. Kita pakai akun PBDB BBB.
Dan yang ketiga yaitu kita mengenal biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja di sini langsung dan tidak langsung. Jadi tidak dibedakan. Tidak dibedakan. Nah, ini nanti memakai akun PBDP BTK. Nah, yang keempat ya, biaya selain bahan baku, bahan penolong, dan biaya tenaga kerja disebut dengan BOP. Nah, BOP di sini ya yang memang betul-betul sesungguhnya terjadi. Tapi di sini tidak pakai BOP sesungguhnya, kita langsung pakai PBDP BOP. Nah, ini bedanya ya. Jadi ini kalau pesanan, ini kalau proses. Oke, kita kembali ke slide lagi. Nah, BOP tadi kalau untuk pesanan, kalau definisi BOP di perusahaan manufaktur yang proses produksinya berdasarkan pesanan, itu biaya selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Kemudian BOP dalam perusahaan yang berdasarkan pesanan ada dua, BOP sesungguhnya dan BOP dibebankan. BOP sesungguhnya kita pakai memang biaya yang keluar selain bahan baku dan tenaga kerja langsung yang benar-benar terjadi pada satu periode akuntansi. Kita pakai akun BOP sesungguhnya. Kalau BOP dibebankan adalah BOP yang dihitung pada saat pesanan selesai, yang dihitung untuk memperkirakan biaya yang melekat di dalam suatu pesanan yang selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Ini untuk apa? Untuk menghitung harga pokok suatu pesanan tertentu. Nah, ini kalau pesanan. Kalau proses tadi, definisi BOP di dalam perusahaan manufaktur yang berdasarkan proses itu adalah biaya selain bahan baku, selain bahan penolong, dan biaya tenaga kerja, baik langsung dan tidak langsung. BOP perusahaan berdasarkan proses hanya ada satu, yaitu BOP yang sesungguhnya terjadi dan tidak ada BOP dibebankan dan memakai akun yaitu PBDP BOP. Ya. Dan kalau kita lihat lagi ya perbedaannya lagi. Dan untuk pesanan, kalau kita melihat siklus di pesanan itu minimal dalam satu siklus pesanan tertentu itu minimal ada 5 transaksi. Yang pertama pasti ada pemakaian bahan baku untuk membuat pesanan tersebut. Nah, saat memakai bahan baku kita sudah mengetahui semua jurnalnya PBDP BBB, kreditnya persediaan bahan baku. Yang kedua pasti ada pembayaran tenaga kerja langsung yang memang betul-betul memproduksi produk tersebut. Berarti pembayaran biaya tenaga kerja langsung di sini kita jurnal PBDP BTKL, kreditnya kas atau kalau belum dibayar utang gitu ya. Yang ketiga ya, setelah ada transaksi pemakaian bahan baku, pembayaran tenaga kerja langsung, dan yang ketiga membebankan BOP. Membebankan BOP di setiap pesanan. Nah, ini transaksi ini kita lakukan kalau pesanan itu selesai diproduksi. Ya, tanda selesai ini kita kan mau menghitung harga pokok nih, pesanan sudah selesai. Maka kalau BOP-nya untuk melihat sesungguhnya itu kan harus menunggu satu periode akuntansi. Tetapi pesanan itu selesai mungkin sebelum satu periode. Jadi kita nggak mungkin menunggu dalam satu periode baru menghitung harga pokok. Maka kita membebankan BOP, menghitung BOP itu berdasarkan taksiran atau estimasi. Yang kita pakai akun namanya PBDP BOP, kreditnya BOP dibebankan. Dan yang keempat, jangan lupa, ini beberapa yang dari tugas yang email ke saya, yang keempat ini lupa. Kalau tanda ada sudah pembebanan BOP, artinya pesanan itu sudah selesai di proses produksi. Kalau di bagian produksi telah selesai, jangan lupa ditaruh di gudang gitu ya. Nah, ditaruh di gudang tandanya apa? Proses produksinya selesai, berarti ada transaksi memindah produk pesanan dari proses produksi ke gudang barang jadi.
Yang saat ini kita buat jurnal, berarti debitnya persediaan barang jadi dan mengakui persediaan barang jadi, kreditnya adalah PBDB tadi, PBDB BBB, PBDB BTKL, PBDB BOP. Anda sudah selesai. Dan yang kelima, jangan lupa penyerahan. Ya, pasti kalau pesanan sudah selesai, jangan lupa diserahkan. Penyerahan ini berarti tandanya sudah terjual. Nah, saat penyerahan ada dua jurnal. Yang pertama, mencatat adanya sebesar harga jual, mencatat adanya penjualan sebesar harga jual, yaitu debitnya kas kalau langsung dibayar, atau piutang kalau belum dibayar, kreditnya penjualan. Dan jurnal yang kedua yaitu mengakui adanya barang jadi keluar, diserahkan kepada pemesan dengan cara debitnya HPP, kreditnya persediaan barang jadi. Oke, itu kalau pesanan ya sudah kita ini ada 5 transaksi yang memang harus melekat di setiap pesanan. Sedangkan kalau proses ya, proses kan tadi kita nggak melihat melihat dari suatu produk karena produknya standar ya, standar, kemudian kita prosesnya secara kontinu, kita menghitung harga pokoknya per periode akuntansi. Jadi dalam hal ini ya kita mengalir saat memakai bahan baku pasti ada lah ya, dalam satu periode, lihatnya satu periode akuntansi. Jadi ada pemakaian bahan baku, ada pemakaian bahan penolong, ada membayar tenaga kerja, itu pasti ada ya. Dan pemakaian bahan baku kita pakai jurnal PBDB BBB, kreditnya persediaan bahan baku. Kemudian pemakaian bahan penolong kita jurnal PBDB BBB dan persediaan bahan penolong ya. Kemudian pembayaran biaya tenaga kerja ini langsung dan tidak langsung. Biasanya kalau proses baik tenaga yang memproduksi secara langsung produk tersebut maupun tidak, itu biasanya penggajiannya sama, yaitu bisa per bulan, bisa per minggu gitu ya, yaitu pakai PBDB BTK, kreditnya kas atau utang gaji ya. Kemudian apakah tidak ada pentransferan atau memindah dari proses produksi selesai ke gudang barang jadi? Kalau proses itu pemindahan produk itu setelah kita menghitung harga pokok. Nanti ada kartu pokok ya, harga pokok itu dihitung setelah akhir periode, biasanya saat setelah selesai penyelesaian itu kita menghitung harga pokoknya. Kemudian pembayaran dan pemakaian biaya selain bahan baku, bahan penolong BTK diakui BOP tadi ya, yaitu jurnalnya PBDB BOP, kreditnya titik-titik, saya titik-titik tergantung dari transaksinya. Misal perusahaan membayar listrik yang dibebankan kepada departemen produksi, maka karena listrik itu bukan bahan baku, bukan bahan penolong, bukan tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung, maka kita mengakui itu BOP. Kalau dalam proses kita langsung buat jurnal PBDB BOP, kreditnya adalah kas karena bayar listrik, kreditnya kas gitu ya. Begitu misal kita menyusutkan mesin ya, mesin kan itu menjadi tanggungan departemen produksi, maka kita buat jurnal PBDB BOP, kreditnya akumulasi penyusutan mesin. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini yang menjadi ciri yang diproses itu di akhir periode PBDB BBB, PBDB BBB, PBDB BTK dan PBDB BOP-nya itu dihitung. Ya, dihitung berarti dari jurnal kita posting ke buku besar, kita buat neraca saldo. Kemudian kalau penyesuaian masih muncul PBDB ya kita posting lagi dari penyesuaian, kita posting lagi menjadi neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di saat itu ada rekapan PBDB BBB-nya berapa, PBDB BBP-nya berapa, PBDB BTK-nya berapa, dan PBDB BOP-nya berapa. Nah, dalam satu periode akuntansi. Nah, setelah kita tahu jumlah PBDB, BBB, BBP, BTK, dan BOP, maka kita akan menghitung harga pokoknya. Dengan cara apa? Cari unit yang dihasilkan dalam satu periode. Tadi PBDB, BBP ditambah BBP, tambah BTK, tambah BOP itu total berapa? Kemudian dalam satu periode unit yang dihasilkan berapa? Kemudian saudara bagikan. Itu menjadi harga pokok produksi per unitnya. Kemudian seperti tadi kalau proses HPP dihitung setiap akhir periode akuntansi. Ya.
Oke, untuk pesanan pasti ada kartu pesanan seperti ini ya, tanda selesai dan ini ada bahan bakunya berapa, tenaga kerjanya berapa, BOP dibebankannya berapa gitu ya. Jadi akan terlihat satu harga pokok dalam satu pesanan akan bisa kita hitung. Contoh ini bahan bakunya 2.500.000, tenaga kerja 3.500.000, BOP dibebankan 2.625.000. Jadi total ada 8.625.000. Itu HPP-nya. Jadi tinggal dibandingkan dengan penjualannya, misal penjualannya 12 juta, harga pokoknya 8.625.000, maka dalam pesanan ini kita memperoleh keuntungan Rp3.375.000. Nah, berbeda dengan proses, berbeda dengan harga pokok proses atau perusahaan yang memproduksi berdasarkan massa atau proses, itu kita nggak punya kartu pesanan karena memang bukan pesanan ya. Tapi di akhir periode tadi ya kita akan menghitung harga pokok penjualan. Ya, jadi kalau saudara membahas di akuntansi biaya ini yang kita pakai gitu ya. Nah, pemakaian ini kita untuk menghitung harga pokok. Dan saat ini nanti kita membuat jurnal mana yang sudah selesai, mana yang belum, totalnya berapa. Jadi ini nanti ini saya terangkan di pembahasan tersendiri. Oke, sekarang kita masuk ke jurnal. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk jurnal perusahaan manufaktur yang berdasarkan proses ya, kita ketahui proses produksi ada job order system dan ada proses system seperti yang saya jelaskan tadi ya. Untuk yang proses, metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan dalam setiap proses selama jangka waktu tertentu. Dan biaya produksi persatuan dihitung dalam jangka waktu tertentu tadi, 1 bulan ya, total produksinya berapa, dengan cara membagi total biaya produksi dalam periode tersebut dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Ya, karakteristik usahanya, produk yang dihasilkan tadi merupakan produk standar, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan itu sama, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Jadi karakteristik metode harga pokok proses ini review ya, tadi sudah saya jelaskan, yaitu pengumpulan biaya produksi itu per departemen produksi. Jika memang di departemen produksinya ada beberapa departemen ya, kalau cuma satu departemen ya nggak usah per departemen, per periode akuntansi. Jadi pengumpulannya biaya produksinya itu per periode akuntansi. Kalau pesanan tadi itu kan per pesanan ya. Kemudian penghitungan HPP persatuan dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Penggolongan biaya langsung dan tidak langsung seringkali tidak diperlukan, jadi tidak harus membedakan ya. Jadi tadi langsung nggak usah pakai biaya langsung, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung dibedakan, itu kalau pesanan ya. Kalau proses tidak perlu dibedakan. Elemen yang digolongkan dalam BOP, definisi BOP di dalam metode harga pokok proses itu adalah biaya selain bahan baku, biaya produksi selain bahan baku, selain bahan penolong, dan selain biaya tenaga kerja baik langsung dan tidak langsung. Dan BOP di sini dicatat, dihitung berdasarkan yang sesungguhnya terjadi. Jadi tidak perlu estimasi, tidak perlu taksiran. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, jadi biaya produksinya tadi per departemen produksi per periode akuntansi, dan biaya produksi tidak harus digolongkan ke biaya produksi langsung dan produksi tidak langsung. Bahasa tidak harus itu bisa juga kita produksinya berdasarkan proses, tapi karena berbagai macam produk, saya kesulitan Bu untuk menentukan BOP yang melekat di produk 1, produk 2, karena ini campur gitu. Pemakaian bahan penolongnya bareng campur. Jadi agak sulit. Maka kalau itu kembali ke pesanan. Jadi perlu kita pilih antara langsung dan tidak langsung. Ya. Jadi biaya produksi dicatat berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi.
BOP di proses ini yaitu biaya selain bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja langsung, dan biaya tenaga kerja tidak langsung. BOP dibebankan dalam produk sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi. Harga pokok produksi per unit dihitung setiap akhir periode dengan cara total biaya produksi tadi PBD PBBB, PBD PBBB ditambah PBD PBTK ditambah PBD PBOP dibagi dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam periode tersebut. Ya, sekarang untuk penjurnalannya memakai bahan baku kita pakai PBDP PBB, kreditnya persediaan bahan baku. Kalau memakai bahan penolong, ini PBDP biaya bahan penolong, kreditnya persediaan bahan penolong. Untuk tenaga kerja baik langsung dan tidak langsung kita pakai PBDP BTK, kreditnya kas atau utang gaji dan upah. Ya. Dan tadi yang BOP ya. BOP pada metode harga pokok proses adalah biaya produksi selain bahan baku, selain bahan penolong, selain tenaga kerja baik langsung dan tidak langsung yang terjadi di departemen produksi. Nah, ini BOP kita pakai berdasarkan yang sesungguhnya terjadi. Pembebanan BOP sesungguhnya ini kita pakai yang seperti ini terjadi jika satu, produksi relatif stabil dari periode ke periode. Jadi misal saya tuh produksinya secara massa, secara proses, tetapi untuk produksinya saya nggak stabil. Kadang sedikit, kadang banyak, kadang pakai produk A, kadang pakai produk B. Nah, berarti kan ini terdiri dari macam-macam produk, terdiri dari dari produksinya tidak stabil dari periode ke periode. Maka kalau seperti itu ya disarankan seperti caranya yang ada di pesanan. Jadi harus memisahkan antara biaya langsung dan tidak langsung. Kemudian ini bisa kita lakukan kalau BOP terutama yang tetap bukan merupakan bagian yang berarti dibandingkan jumlah seluruh biaya produksi dan hanya diproduksi satu macam produk. Nah, kalau satu macam produk produksinya relatif stabil, maka disarankan untuk biayanya tidak perlu membedakan langsung dan tidak langsung. Jadi ada bahan baku PBD PBBB, bahan penolong PBD PBBB, BTK ya, baik langsung dan tidak langsung jadi satu, PBDP BTK, dan selain itu kita pakai BOP yaitu pakai PBDP BOP. Ya, ini mencatat berbagai macam BOP ya, jadi biaya yang selain bahan baku yang terjadi di periode tersebut selain bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja baik langsung dan tidak langsung kita pakai BOP. PBDP BOP. Kreditnya tidak harus seperti ini ya, tergantung tadi. Misal bayar listrik berarti kreditnya kas. Penyusutan mesin berarti kreditnya akumulasi penyusutan mesin. Oke, itu mungkin penjelasan saya tentang tentang jurnal untuk perusahaan manufaktur yang berdasarkan proses. Lebih jelasnya kita coba diskusi untuk contoh soal ini ya, contoh soal ini. Yang saya sebutkan tadi itu yang merupakan pembeda. Yang lainnya sebetulnya sama ya, sama dengan pesanan, sama dengan perusahaan jasa, dagang dan sebagainya. Karena itu ini kita uji coba untuk membuat menjawab pertanyaan yang ada di contoh ini ya. Misal tanggal 1 ini perusahaan genteng ya, Mutiara Indah, ada 2 departemen. Kalau ada 2 departemen di produksi, maka nanti saat memakai bahan baku, tenaga kerja, bahan penolong, ada BOP, tolong disebutkan departemen apa ya, harus ada nama departemennya. Oke. Ini departemennya ada 2, yaitu departemen persiapan dan penyelesaian. Persiapan itu mempunyai tugas mencampur bahan kemudian mencetak, sedangkan departemen penyelesaian departemen yang bertugas mengeringkan dan membakar genteng. Ya. Untuk transaksinya misalnya tanggal 1 Oktober 2021 perusahaan menjual genteng. Nah, kalau menjual di sini pasti sudah pada bisa untuk cara membuat jurnal, menjual, dan di sini ada faktur, artinya secara kredit. Kalau secara kredit berarti debitnya piutang dagang, kreditnya adalah penjualan. Sebesar berapa? Sebesar 20.000 kali 2.000.
Itu ya. Kemudian tanggal 3 membayar komisi penjualan. Nah, komisi penjualan itu kan ada di departemen pemasaran. Nah, kalau ini enggak berbeda ya. Jadi jasa dagang manufaktur sama, maka jurnalnya biaya komisi penjualan, kreditnya kas. Kemudian menerima pelunasan piutang. Nah, kalau menerima pelunasan piutang pasti jurnalnya debitnya kas, kreditnya piutang dagang. Tanggal 5 perusahaan membayar pemasangan iklan. Ini masih departemen pemasaran, maka kita pakai biaya pemasangan iklan atau biaya iklan, kreditnya kas. Tanggal 5 perusahaan membeli bahan bakar dan pelumas ya. Bahan bakar pelumas di perusahaan ini sebagai bahan penolong ya, karena dia pakai mesin. Ini gentengnya pres ya. Maka ini baru membeli, berarti persediaan bahan penolong, kreditnya kas. Sejumlah berapa ini silakan dijumlah. Dan tanggal 6 Departemen Persiapan memakai bahan baku. Hati-hati, ini ada memakai, berarti dilihat ini departemen apa, persiapan, berarti jurnalnya PBDP BBB, Departemen Persiapan, kreditnya adalah persediaan bahan baku karena yang dipakai bahan baku. Kemudian tanggal 7 memakai bahan baku tapi departemen penyelesaian. Ya, jurnalnya hampir sama, cuma departemennya berbeda. Berarti jurnalnya PBDP BBB, Departemen Penyelesaian, kreditnya adalah persediaan bahan baku. Kemudian tanggal 9 membayar utang. Nah, kalau membayar utang ya berarti debitnya utang, kreditnya kas. Membeli thinner ini bahan penolong, berarti persediaan bahan penolong, kreditnya kas. Membeli cat genting juga bahan penolong, persediaan bahan penolong, kreditnya kas. Membayar upah karyawan bagian produksi. Nah, ini ada departemennya, hati-hati, berarti harus dibedakan. Berarti jurnalnya debitnya ada 2, yaitu PBDP BTK, Departemen Persiapan, sejumlah 5.150, dan PBDP BTK, Departemen Penyelesaian 5.650, di sebelah debit, kreditnya adalah kas, penjumlahan dari 5.150 ditambah 5.650. Kemudian tanggal 14 perusahaan membeli bahan baku. Kalau baru membeli ada faktur, berarti masih utang. Debitnya persediaan bahan baku, kreditnya utang dagang. Tanggal 18 bayar listrik dibebankan ke BOP, dibebankan ke bagian produksi. Bagian produksi tidak mengenal biaya listrik. Ya, jadi ini kalau ada 2 departemen, bisa juga departemen persiapannya berapa persen, penyelesaiannya berapa persen. Ini jurnalnya adalah PBDP BOP, kreditnya adalah kas. Kemudian membayar telepon itu tanggung jawab administrasi, maka jurnalnya biaya telepon, kreditnya kas. Membayar biaya langganan surat kabar, ini di administrasi juga, biaya langganan surat kabar, kreditnya kas. Membeli alat tulis ya, kalau membeli alat tulis baru membeli sebagai persediaan, maka jurnalnya persediaan perlengkapan, kreditnya kas. Membayar servis mesin produksi lah, servis mesin ini di bagian produksi nggak mengenal biaya servis mesin, maka jurnalnya adalah, karena ini bukan bahan baku, bukan bahan penolong, bukan tenaga kerja, maka PBDP BOP, kreditnya adalah kas. Membayar sewa kendaraan. Kendaraan bagian pemasaran ya, jadi biaya sewa kendaraan, kreditnya kas. Servis kendaraan, ini bagian pemasaran, tetap biaya servis kendaraan, kreditnya kas. Servis komputer, ini tanggung jawab administrasi, biaya servis komputer, kreditnya kas. Pemilik mengambil untuk kepentingan pribadi, wah mudah sekali, debitnya private, kreditnya kas. Nah, gitu ya. Itu mungkin pertemuan kali ini. Maka nanti kita diskusi lewat WA Group ya, dengan berbagai soal yang ada ini, dan silakan jika ada pertanyaan ya bisa melalui WA Group. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.